Hai semuanya, kalian pasti pernah kan mengalami suatu peristiwa seperti bertemu idola atau berlibur. Nah, itu semua adalah contoh dari teks rekon. Tapi apa sih itu teks rekon? Teks rekon adalah teks yang menceritakan atau berisi pengalaman atau kejadian masa lalu yang telah dialami oleh seseorang. Ciri-ciri teks rekon yaitu berisi kejadian masa lalu, menyajikan urutan peristiwa, mengandung fakta, mengandung hiburan, dan berisi konjungsi temporal. Tujuan teks rekon yaitu memberi informasi berupa kejadian atau peristiwa nyata. Selain itu, tujuan lain teks rekon adalah untuk memberikan hiburan. Jenis-jenis teks rekon. Teks rekon pribadi adalah teks yang berisi cerita ulang tentang pengalaman atau kejadian yang dialami secara pribadi oleh penulis atau narator. Contohnya adalah cerita liburan atau pengalaman penting atau kejadian sehari-hari yang dialami sendiri. Teks rekon faktual. Teks ini berisi cerita ulang berdasarkan fakta atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Biasanya berisi laporan seperti laporan eksperimen, laporan kejadian dari media, atau laporan polisi. Teks ini bersifat informatif dan merujuk pada peristiwa yang benar-benar terjadi. Teks rekon imajinatif adalah jenis teks rekon yang berisi cerita ulang yang bersifat imajinatif atau fiksi, bukan berdasarkan fakta nyata. Walaupun bersifat imajinatif, teks ini tetap dibuat dengan riset dan detail agar cerita tampak meyakinkan. Struktur teks rekon. Orientasi adalah bagian pembuka yang memberikan pengenalan tentang peristiwa yang akan diceritakan. Orientasi biasanya menjelaskan siapa yang terlibat, di mana dan kapan kejadian tersebut berlangsung, guna memberikan konteks kepada pembaca. Urutan peristiwa ini adalah bagian utama teks rekon yang memuat cerita atau kejadian secara kronologis dan runtut. Urutan peristiwa menggambarkan secara detail tahapan atau alur kejadian dari awal hingga akhir. Reorientasi adalah bagian penutup yang berisi refleksi, komentar, atau kesan pribadi penulis terhadap peristiwa yang telah diceritakan. Bagian ini bisa ada atau tidak tergantung dengan tujuan penulisan teks rekon. Fakta, asumsi, dan opini dalam teks rekon. Fakta adalah informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif. Asumsi adalah sinonim dari kata tanggapan, dugaan, hipotesis, perkiraan, dan taksiran. Singkatnya, asumsi adalah dugaan atau anggapan sementara yang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Opini adalah pendapat atau pandangan subjektif dari penulis atau orang yang bercerita dalam teks rekon. Membuat resume diskusi. Resume merupakan catatan terperinci berupa ringkasan dari rangkaian diskusi dari awal hingga akhir. Yang harus ada di dalam resume diskusi yaitu 1. Judul diskusi, 2. Tempat dan waktu pelaksanaan diskusi, 3. Daftar anggota yang hadir, 4. Tujuan diskusi dan pembahasan, 5. Hasil diskusi.
Menyimak teks rekon. Sebelum menyimak rekon, siapkan alat tulis untuk mencatat poin penting dan fokuskan perhatian pada video yang akan diputar. Saat menyimak, perhatikan narasi, ekspresi, dan gambar dalam video. Catat hal-hal penting seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan dan di mana peristiwa terjadi, dan bagaimana jalannya peristiwa. Setelah menyimak, tinjau kembali catatan yang telah dibuat dan jawab pertanyaan yang diberikan berdasarkan isi video. Tujuan menyimak rekon ada 4. A. Memahami isi cerita berdasarkan kejadian. B. Mengidentifikasi bagian penting seperti tokoh, tempat, dan waktu. C. Melatih keterampilan mendengar, mencatat, dan menyimpulkan. D. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis isi video. Apa sih itu debat? Debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat. Fungsi debat yaitu menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro maupun yang kontra. Belajar mengungkapkan hasil pemikiran pada orang lain, dan masih banyak lagi. Struktur debat ada 3. 1. Pengenalan isu atau pengenalan topik. 2. Rangkaian argumen. 3. Penegasan ulang atau kesimpulan.